Suara-suara nopo. Wis tenan. Aman nggih. Kula mriko lho Mbah mangke. Mriko, aman mriko. Mengke dicokot pripun? Lah ya ini iki yo ora anang. Lha lek mengke dalu. Saya nggak boleh turun, maka kita akan jatuh. Ini yang konon ceritanya itu dulu ada Kopassus latihan di sini. Ada Kopassus yang tidur di dalam terus dibuang. Wes, halo teman-teman, selamat sore. Gimana untuk perjalanan awal? Ini saya memutuskan untuk berhenti dulu untuk pembukaan video di awal, karena setelah ini bakal tak shoot terus untuk jalurnya, karena keren. Mungkin teman-teman udah ada yang tahu ya, untuk tulisan di judul nanti mungkin udah ada yang tahu tujuan kita kemana. Cuma sebenarnya trip kali ini itu memenuhi permintaan Mas Farid. Ayo Mas, kita naik atau camp yang bikin kita itu deg-degan teman-teman. Nah, berhubung jalur-jalur di Madiun yang Cemoro, Kukusan itu kan terlalu ekstrim, jadi kita mau nyari yang deg-degannya itu versi tanda petik gitu. Nah, dan kali ini saya ditemani oleh itu sesosok Ari yang pertama kali lewat sini. Kita tanya dulu dong. Ini masih jauh gimana? Masih jauh ini. Iya. Ini kira-kira kalau di kira-kira presentasenya berapa persen ini jalannya? 40% ya Mas? Setengah. Ya, setengah. Oke. Masih setengah. Ini kesan melewati setengah perjalanan ya teman-teman. Remek. Ya, ini memenuhi permintaan Mas Farid, karena kemarin itu Mas Farid lagi pusing, terus ngajak, katanya itu kita trip yang sama nyawa itu tipis-tipis gitu loh, tapi kok kesannya kok konyol. Jadi kita nyarinya yang horor. Oh iya, yang masih ingat dulu waktu maghrib Mas Farid pernah ngomong kalau mau ke bangunan itu, tapi udah sampai sini aja. Masih ingat tuh Mas? Ya, dan itu setelah sampai rumah aku tanya-tanya ke orang-orang, itu ternyata bangunan angker sekali. Pantesan kemarin itu kita mau ke sana, mau masuk kok hawanya nggak enak ya. Dan nanti kita mau camp di situ teman-teman. Dan besoknya ini sekaligus kita mau bikin trip, bukan trip sih, edukasi tentang tumbuhan ya Mas, yang bisa dimakan. Dan Oke. ini kita berhenti, kita nemu daun ini buat Apa? opening ya. Openingnya langsung makan-makan. Nah, Oke. ya, teman-teman. Nah, daun seperti ini teman-teman sering sekali menjumpai di alam bebas ini. Ini namanya daun poh-pohan teman-teman. Sedikit mengandung alkaloid, jadi agak pahit. Dan ini ada bulu-bulu, seolah-olah nggak bisa dimakan, tapi ini bisa dibikin disantap buat lalapan ketika menikmati seporsi nasi hangat. Ini bisa jadi teman-teman kalau tersesat
ini bisa dijadikan ini ya. Kalau nggak bisa makan langsung, bisa diremet pakai garam, sedikit garam. Poh-pohan teman-teman. Ciri-cirinya seperti sirih, kasar, ada bulunya. Tapi bulunya ini nggak bahaya. Ini bulu ini kayak ganas ya, tapi ini nggak apa-apa. Poh-pohan, oke? Next besok. Oke. Yuk kita lanjut. Oh ya, sebelumnya ini udah jam 5 lebih dikit lah. Ini tadi tak lihat di jam itu 5.00. 15.00. Jam 3 maksudnya. Oke, Dan mungkin uniknya kita ditemani Apa? Feby ya teman-teman. apa Pak? Vespa biru. Di Figma. Kalau saya numpang, Pak. Oke, mungkin kita lanjut lagi. Semoga sampai sana nggak sampai hujan, meskipun mendungnya seperti itu. Dan sampai sini tak seterus ya teman-teman. Yuk gas lagi ke ini, nanti ke Jeladri, terus ke Serang. Oke teman-teman, gas. Yang mau mampir ke sini sarankan jangan pakai get. Sarankan jangan. Sarankan jangan. Karena ya seperti ini, mantul-mantul. Kalau pengen sekedar jalan-jalan, Mending ke air terjun, ke Toyembu aja. Jangan ke sini. Kalau ke sini tuh udah nggak ngetrip, tapi kelak molot. Nah, kenapa kita memilih Serang itu? Ya karena itu bangunan itu juga, terus ada sesuatu yang pengen kita tanyakan ke warga sana. Semoga nanti bisa ngobrol. Nah itu di depan situ udah kampung Jeladri teman-teman. Tadi kita juga sempat ketemu satu keluarga itu naik motor di sini dan anaknya masih kecil. Itu kira-kira sekolah apa enggak ya? enggak. Jelas enggak ya? Karena jauh kemarin malam. Ini Allahu Akbar, jalan deh. Woi, Apa Jeladri ra? sasanmu. Hah? Rono Purari. Rono Pura. Yo terserah. Terserah. Sama ini. Oke, mungkin kita lanjut terus karena udah sore. Jeladri ini salah satu bangunan yang layak. Yang lain itu enggak. Seperti Kertoebo itu kan cuma kayu-kayu. Kalau Jeladri itu lebih ke bangunan kos-kosan triplek lah. Kos-kosan para pejualan. Nah, sampai sini aku lupa ya jalurnya. Ya tak tunjukin untuk estimasi. Nah sampai sini tuh kita udah jalan sekitar 4 kilo 300 meter. Itu kita tadi start pas kandangan ya teman-teman. Oh Akbar. Coba ya. Mudun malahan. Tidak betul. Mudun plesen udah. Itu di depan jalurnya ngeri. Saya nggak boleh turun. Apakah kita akan jatuh? Oh. Iya aman. Bau ganer ini tuh mau sirbu. Walah. Ari mau naik sini jatuh dia. Yuk, gas lagi. Terus cara kowe naik jalan.
Si. Yo. Si, kamera aku tak. Yo. Wah. Lanjut, mantap mania, mantap. Tublok. Coba lah. Ya Allah. Ngawur. Sekarang coba ya jalur ini ya. Kacau ini. Ya guys ya. Oke. Ya ini sepertinya kita udah mendekati. Sepertinya loh ya. Ya guys ya. Ya. Ari masih semangat karena dia yang sendirian. Intinya teman-teman kalau mau kesini itu kalau masalah nggak besar banget jangan di sini. Tapi kalau sangat-sangat besar itu direkomendasikan. Misalnya terlilit hutang MM-an itu bisa. Pokoknya nyawa di mana nyawa udah nggak seberapa berharga lah. Iya, intinya seperti itu. Anu Dari sebatang gitu. Dari sedap itu. Mungkin telurnya, cerak telur. Oke, mungkin ya di situ ya teman-teman. Ini kita tinggal tikungan terakhir sampai. Nah itu ada seperti antena. Oh iya, ini sampai pertama. Kita sampai Serang. Back to Patah Banteng. Ini nggak ada orangnya. Nggak ada orangnya semua. Ini mungkin kita nanti malam ekspor. Ini misi pencarian aret, mata aretnya ketinggalan. Nah itu loh. Musola Tridata. Kok misalnya kayak nama-nama Kopassus atau apa gitu. Tridata. Oke teman-teman, alhamdulillah kita sampai di sini. Sampai sini jam 3:30. Oke, kita jalan-jalan ke sana aja. Kita ngobrol sama warga setempat, oke? Nah ini untuk kampungnya nggak usah dijelasin, mungkin
nanti aja cerita dikit-dikit waktu kita udah camping. Kan kemarin udah. Apa? Nah itu loh puncak Patak Banteng itu. Kemarin kita di sananya. Romi ya? Hah? Kawan kakak. Sekawan. Enggak, berapa biji loh? Oke, Nggih. foto mriki mawon. Niko sanjange riyen bekas pusat pemerintahan nggih. Gitu. Wonten hantune mesti nika, Mbah. Suka. Saestu jenengan duka-duka mriki dangu pun jenengan. Jangan ini kan pokok yang tahu dulu. Suara-suara napa? Terus kita nonton. Aman nggih. Ya. Kula mriko lho, Mbah mengke. Berikan, aman berikan. Mengke dicokot pripun? Lala jahe ini juga anang. Lelek mengke dalu. Suka. Jenengan. Mungkin dulu lagi. Sambang berikan, buat nonton loh. Apa nih? Buat nonton. Mboten enten apa nih? Antune. Saestu nggih. Nggih pun. Kula mriko. Tapi sering mandap. Buat bangun, buat mantap. Oke teman-teman, kita mau jalan-jalan dulu mumpung ini masih kelihatan semua, ini masih sore jam 4 mungkin. Nah kita rencana itu mau camp 4:30 teman-teman di bangunan itu loh, yang kemarin itu Mas Farid sempet nggak berani mendekat. Oke, nah kita rencana mau ngecamp di bangunan ini. Tadi Mas Farid udah nanya-nanya soal ada anunya enggak. Ya di sini tuh bangunan yang paling besar sendiri teman. Juga paling beda di antara yang lain. Kita mau masuk apa ngelihat aja Mas? Ya barangkali ada neni. Neni. Mungkin nanti kita diriin tendanya itu di dalam aja. Assalamualaikum. Hotel Sanur Nusa Dua Beach. Jambore cabang Madiun tahun 1988. Wow, jamborenya udah ke Nah untuk bangunannya itu memang benar-benar zaman dahulu. Apa? Wih, di sini baunya kelelawar kayaknya.
Ya mungkin kita camp di sini. Jadi Mas Farid katanya mau ngejak ngecamp di sini, tapi setelah melihat bangunannya kok katanya nantang. Enggak, kita enggak nantang, kita menikmati. Penasaran juga ada apa ya? Itu plafon Mas, nggak apa-apa. Ini kenapa? Nah, Iya, dia kan nanti ngerti ya. Aku seneng sama pemikirannya. oke deh ngono. Konspirasi dulu sebenarnya. Nah, ini Ngerti gitu. nanti kamera kita taruh di sini terus di situ gitu. Ari nanti di sini. Kita di rumah orang sana. Nanti kalau nggak kuat labai. Oke, kita ekspor keluar dulu aja. Ya ini bangunan yang dimaksud sama Bayu arek basecamp Kari itu, yang katanya kemarin itu ada Kopassus nginep di sini terus dibuang, dan itu Mas Farid pengen dibuang. Kita cek aja ini empuk Mas. Ya kalau masih siang ini yo biasa aja. Gimana Mas Farid? Gas ya. Ini permintaan Mas Farid, bukan saya loh ya. Jadi Cito sekarang kok gini. Salahin Mas Farid. Aku ya Marian ya. Nah kemarin itu Mas Farid cuma sampai sini melihatnya itu. Katanya itu sesuatu lah. Nah kemarin malam-malam itu kita ke patok bantengnya itu ke sini. Nah terus kata Mas Yoga itu ternyata lewatnya sini teman-teman. Jadi kita itu udah salah di awal. Makanya kemarin kacau balau itu ya itu. Di awal udah salah. Tapi Indonesia nggak masuk. Masih gunung. Nah terus kemarin sore pas maghrib itu kita sempat kaget ada anak kecil itu jalan ke sini. Nah, waktu kita di sana itu. Ternyata putunya Mbah itu agak. Ternyata putu Mbah yang tadi loh, yang masih kecil kan, yo shock kita. Yuk kita lanjut menuju ke patung Jenderal Sudirman. Kita belum tahu soalnya. Ya intinya jalur lurus gitu aja tadi katanya. Jalurnya semakin ke sini udah kayak jalur di bawah kemarin. Yo yang punya sapi boleh dibawa ke sini. Tongarit lah. Keren. Ini sampai setinggi 3 meteran tuh ini. Nggak pernah diambil. Ini kalau di bawah udah lenyap. Tak tersisa, malah ditanduri lagi. Jalur mantap. Wih, kita masuk terowongan. Apakah ada bagas? Ternyata sampai sini tuh jalurnya nggak kelihatan teman-teman.
balik aja lah. Bukan karena saya takut, tapi kayak percuma deh. Kita perlu bertanya aja sama warga sana lagi untuk memastikan. Oke, kita putuskan untuk balik aja karena udah sore, aslinya nggak ketemu sih. Setelah itu kita inspeksi kaki, apakah partnya nambah banyak. Semoga dapat 10. Oke, kita skip sampai sana lagi. Saya mau inspeksi pacet dulu di sini karena lumayan di kaki saya lumayan banyak. Nah, itu 3 mas. Ini katokmu. Tuh di katok ini. Oh, katok orang di sini mbok sana. Oke teman-teman, ini udah jam 5:30, kita mau sholat dulu di musola ini. Ini dulu musolanya itu seperti nggak pernah dipakai, cuma untuk saat ini kok kayaknya habis dibangun dan catnya juga masih baru. Nah itu loh, kemarin saya di sini sama Mas itu, sekarang nggak ada, tutup. Ini kondisi di dalam. Oke teman-teman, ini udah hampir maghrib ya. Mungkin saya mau, nah itu sana itu. Nanti kita camp di sana, kita mau diriin tenda di sana. Oke, mantap. Ini kondisinya alhamdulillah ya. Di sini tuh cerah banget. Padahal tadi malam itu kacau loh Madiun. Tuh Mas Faris sama Ari masih di musola, saya mau diriin tenda dulu. Oke. Di sana teman-teman. Mantul ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Gelap banget Rek. Nanti untuk keputusan campnya itu di sini atau di dalam. Nah, mungkin nanti di dalam aja. Di sini baunya nganu lawa teman-teman. Mungkin tak taruh di sini dulu aja karena ini udah maghrib teman-teman. Kita sholat dulu aja. Kendalanya itu di bau ya teman-teman. Baunya agak sahdu Rek. Tapi kalau agak ke dalam itu enggak. Jadi kita balik ke musola lagi aja. Soalnya ngeri. Oke, selesai maghriban kita mau diriin tenda. Saya tadi nggak berani diriin itu karena udah maghrib, jadi maghriban dulu lah. Teman-teman, ini konyol ya, Padahal sih ngejak situ Rek. Wah, ada gang. Gak. Oke, Mas Farid. Pusing ngajak-ngajak. monggo
Monggo Pinara. Nggih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Biasanya saya terakul mas. Kayaknya mampu. Yo ora to nih kene. Gak ini. Rumah sama aku pernah nih kene. Mampu. Ini kene. Ini kok dia mampu lho. Masuk malah gak mampu. Ya gak apa-apa nih kene. Wes nih kene. Delok ibu aman gak? Aman. Jadi teman-teman kalau mikirnya yang kok ke horor atau ke apa, salahin Mas Farid. Ini view yang ngajak Mas Farid. Sebenarnya saya itu pengennya kayaknya di alam. Di dalam KF. Iya. Guys, mungkin untuk acara malam ini saya sendiri juga bingung tuh. Nantilah mengalir, kita masukin barang dulu, terus ngopi biar tenang, slow ngopi udut, mantap. Ya, semoga nampak lah kan. mungkin nanti kalau kita mau tidur atau gimana, kita buat CCTV teman-teman. Waduh, kok ada suara gamelan ya? Dengar tadi? Kasih duduknya aku. Oh iya. Ini denger tuh mas? Oh iya denger ya. Apakah? Cuk, gak ada yang aku tahu. Oke, ini rumah kosong dan rumah Belanda di tengah hutan. Iya. Ini dulu adalah istana negara sementara. Jadi Kampung Seran ini dulu pernah dijadikan pusat pemerintahan sementara ketika pemerintahan Belanda. Dan yang kita tempatin ini adalah corono apa ya, istananya lah, Pusat. istana ya, pemerintah presiden ya, Di gedung utama lah. gedung utama. Tapi ya karena akses memang di tengah hutan dan ini akhirnya nggak diurus kayak gini. Harusnya ini jadi mana ya, museum lah. Di tempat Sejarah. Dan Aura kasih, kita segera masuk aja. Gulu saya udah dingin. Oke teman-teman, seperti biasa kegiatan di awal kita mau ngopi. Untuk tujuan-tujuan Mas Farid kenapa kesini, dan mungkin cerita soal masalah Mas Farid kenapa ngajak yang harus
gini nanti aja kita eksekusi. Kita obrolin. Ada tuh Mas? Ada. Yes, kita ngopi dulu aja. Oke teman-teman, nah ini sebelum kita aktivitas malam, kita mau keliling-keliling di sekitar sini. Kita sama warga sini namanya Mas Roma ya. Ini yang udah lama tinggal sini, lahir di sini malahan ya. Tapi sayang sekali yo di sini tuh kurang akses untuk di dunia pendidikan itu memang kurang. Jadi sini cuma hidup aja. Roma ini juga pernah sekolah sampai SD. Dan gurunya yang kesini ngajar di rumah. Pokoknya kacau lah. Prihatinkan. Serong. Kue bendino di sini kerja disuruh sampai Sindar. Nabati kebun kopi. Kue sehari ini kan katanya orang-orang kan 25.000. Oh. Ini bendino kerja. Ono prene enggak? Dino minggu. Minggu prene. Terus sebulan biasanya tanggal piro lek ngasih bayarannya? Masa cuma itu. Oh, sebulan itu nampa ping piro? Kamu pisan. Pisan. Nggih. Nampane 150. Nggih. Ku dipotong apa jarene? Koperasi. Nggih. Oke, kerja 1 bulan bergaji 150.000 dengan alasan dipotong koperasi. Itu kalau diestimasi 5.000 ya. Sehari 5.000. Sehari 5.000. 25.000 jadi 5.000. Teman-teman, selamat malam lagi. Ini udah jam 8 ya. Rencana kita mau explore di Kampung Seran. Pokoknya rumah-rumah yang di sebelah sana, sama ya nanti ada survival dikit-dikit lah. Tapi di sini survivalnya gimana Mas? Masuk kan? Iya, dari tanaman sing unik lah. Pokoknya kita explore aja. Nungguin hari masih BAB. terus. Nah ini saya mau cerita sesuatu soal tempat ini, tapi mungkin besok aja ya. Nah, karena ya nggak enak lah. Ini masih malam. Nanti seperti itulah gitu. Kita udah cek halaman juga tadi. Kita ngopi dulu sambil sebat, terus tunggu Ari selesai kita gas explore. Oke teman-teman, ini udah jam 10. Nah, daripada kita cuma di dalam tenda, kita mau explore ke Kampung Seran. Untuk ke dalam situ nggak tahu, pokoknya kita gas explore aja. Ya ini tadi Ari habis BAB, gimana Ari sensasinya? Mantap. Nanti tak tunjukin tempatnya. Nanti tak tunjukin. Oke. Ternyata ketinggian di Seran ini sekitar 1.300-an. Untuk suhu saya nggak bisa ngecek, nggak bawa soalnya. Yuk gas. Nah, di sini itu dulunya tempat tinggalnya Sindar, teman-teman. Ya, di bangunan itu. Pohon cemaraannya keren.
tak tiba ini enggak usah enggak apa-apa. Ini tadi BAB-nya di sini. Di sungai ini guys. Itu kuning-kuning itu. Enggak ya. Di bawah pohon beringin, guys. Oke. Kan sahdi. Mantap. Kan nungguan. Apa sih nunggu? Nah, jadi ya seperti ini teman-teman kalau lagi camping di bukan hutan. Agak bingung aktivitasnya. Kita mau survival ya di sekitar rumah. Meskipun rumahnya nggak ada yang ini semua. Ya ini jurit malam aja judulnya. Yo, di sini suhunya lumayan dingin. Mungkin sekitar 15-an lah. Oke teman-teman, ini kita mau masuk ya di perkampungannya, Kampung Mati. Jadi di sini ini ada kurang lebih 15 rumah lah. Tapi yang ada penghuninya cuman tinggal 3 rumah saja. Jadi yang lain itu kosong. Dan mereka kita tanya rata-rata memang aslinya itu bukan orang sini, orang jauh, tapi udah lahir udah di sini. Jadi kayak yang paling tua di sini tadi kelahiran 45, umur tahun 50 beliau sudah di sini. Berarti ketika dia usia 5 tahun sudah dibawa orang tuanya ke sini. Tahun 80. Berarti di bawahnya orang itu sudah lahir di sini semua. Jadi mereka ini udah lahir di sini. Kayak yang tadi itu udah lahir di sini. Dia kerja di sini. Dan wis nggak ada pilihan lain ya. Ya wis mau nggak mau ya di sini. Dan dulu-dulu kita bingung orang sini kalau meninggal apa dibawa pulang ke tanah asalnya apa gimana, ternyata enggak. Ternyata di bawah situ ada makam dan orang dikubur di situ. Jadi ya kemungkinan kayak mbah-mbah sepuh tadi ya tinggal nunggu ajal terus dikubur juga di sini. Ya ngono Mas ya. Iya. Jadi kasihan rek. Beras mereka beli. Beberapa hari sekali turun ke bawah dia beli beras. Jadi kayak gitulah kehidupannya. Kita tapi aku agak sedikit nyesel ya sebetulnya karena nggak di konsep rapi. Sebetulnya nanti bisa kita bawa beras atau bawa apa sembako. Next lah kita kesini lagi. Mas Aret aja. Ya bareng-bareng. Ya mungkin teman-teman yang mau ikut. Oh iya teman-teman kalau mau ikut boleh. Kita kesini bawa apalah logistik atau apa. Atau mungkin ada teman-teman penonton YouTube yang pengen sedikit membantu masyarakat di sini bisa DM ke Instagram Cito Adventure Madiun atau ke Instagram saya Pade Bolang Atau Instagram Ari. Nanti kita salurkan ke sini. Tapi yuk ojo saya ketemu konrene rek bensinnya 30.000. Ya paling dah kalau udah ngumpul kita ke sini kita bawakan apa ya. Yes. Paling enggak ada satu TV lah. Yo, hiburan. Tadi ada satu TV-nya rusak katanya. Listriknya dari kincir. Besok kita explore ke sumber energi. PLTA. Gedenya dimatiin. Katanya itu ngerti ya. Aku ngomong mau ya.
Nah ini sebenarnya itu di sebelah situ itu juga ada bangunan, cuma udah gak ada yang nempati sebelah sana. Dan juga rumah kosong. Oke. Kita dek lingkungan kita mungkin malam gitu bisa habis maghrib habis ngisa bisa nongkrong ya teman-teman, bisa nongkrong ngumpul sama temen. Kalau di sini nggak bisa rek, nggak ono temen nih. Bahkan tadi si Roma kayak bener-bener Tarsan itu loh, Iya. ketemu manusia maksudnya ketemu orang lain, ketemu kita loh kaku, nggak mau ngomong, diem, adiknya malah lari. Jadi kayak nggak pernah ketemu orang. Iya. Kasihan, itulah kehidupannya. Iya. Makanya teman-teman kalau udah gitu bersyukur yo, agak syukur ya. Si ono temen itu rezeki berarti. Kalau kita ndak punya temen kayak itu repot. Kita punya teman banyak itu rezeki, makanya jangan bohongi temen, jangan sakiti temen, cintai temen. Cintai saya, aku juga akan mencintaimu. Dia. Oke, kita kembali ke tempat camp di bangunan yang paling unik sendiri di daerah Serang, yang terbesar dan termegah ini. Ini rumah peninggalan ya, Iya. Belanda. Ini yang konon ceritanya itu dulu ada Kopassus latihan di sini. Ada Kopassus yang tidur di dalam, terus dibuang keluar. Yang cerita itu Mas Bayu. basecampnya Wiles Kare. Karena yang nggak mungkiri lah, ini bangunan memang peninggalan Belanda, terus kosong. Dan anehnya juga ketika saya kesini waktu mau naik ke Patak Banteng kemarin, sempat ngobrol sama orang yang kita titipin motor, itu tak tanyain kenapa nggak tinggal di sini gitu. Tak tanyain gitu, jawabnya nggak berani. Nggak berani karena faktor X sama faktor Y. Iya. Ini kita coba, nggak ada net macam-macam sih, Awalnya. pengen tahu ya. Bisa dilihat anak tangganya ya teman-teman. Iya. Halo. Oh. Gitu. Oke, aku disuruh di depan, Pak. Gak aneh, Mas. Tapi lihat pengimbuh, aku terenyang-nyang ya. Itu.
Kita kecil. Harus ngantar berapa ini? Apa ya? Apa? Hah? Satu. Iya. Itu lawar. Raja. Di nenek kertas ini gitu. Gitu. Balik. Balik nonton balik. Oke, lanjut kita ngobrol di tenda. Dingin, masih dingin. Jadi seperti itu jalan-jalan malam kita. Untuk kalau menurut saya sih untuk sensasi kampungnya itu lebih ke enak aja, suasananya enak, lebih mantul di kemarin sama Ari di Kertoimbo. Soalnya mungkin ya kalau di Kertoimbo nggak ada yang menempati tempat itu, cuma buat rumah singgah aja. Kalau ini kan udah jelas ditempati, jadi kesan yang teman-teman harapkan itu nggak sesuai menurut saya. Menurut Mas Farid ya? Iya. Jadi gambaran-gambaran dulu pas Farid nggak berani itu hilang setelah kita duduk di sini dan sambil pesen tela ini. Ya ini tadi kita sempat nyuruh warga sini untuk masakin ke tela, tapi ya kita tetap minta tolong. Tak terus sendiri nyuruh, tapi kita kasih uang gitu, hasil kebun sini tuh. Ya mungkin ini sedikit cerita aja untuk di Kertoimbo kemarin, karena yo ada sesuatu yang agak nggak genep jadi ganjil ya teman-teman. Ibaratnya 10 no kurang seperempat. Iya seperti itu. Kemarin itu yo mungkin ini sedikit omongan saya yang dimentahkan oleh alam, dibalas oleh alam. Nah jadi itu kemarin saya sama Ari itu kan sempat kehujanan sebelum sampai pasar Kari itu, pasar Bondosuli itu, dan hujan. Ari minta nyuruh kita pakai jas hujan ya Ari. Nah, terus gimana Ri? Mungkin bisa dijelaskan ke Ari. Soalnya saya malu teman-teman kalau cerita. Ya jadi pas itu tuh kan yang jas hujannya itu kan gue jajan loh orang. Enggak. Oh iya. Jas hujanmu. Jadi pas itu tuh yang bawa jajan cuma saya tuh. Nah, terus kan yang di depan tuh Mas Yunus, saya kan bonceng di belakang. Ya hujannya tuh awalnya emang nggak begitu deras ya. Nah, tapi terus saya mikir dari pasar situ ke Kare kan masih lumayan ya jaraknya, ke base camp ke rumahnya itu Mas Bayu tuh masih jauh. Nah ini kalau bertahan kayak gitu nggak pakai jajan kan ya basah lah ya. Ya meskipun jaket kita mungkin sama air agak anti, ya agak bisa menahan lah sedikit. Ya itu kan kalau lama terus ya tetap basah. Nah, terus saya nawarin Mas pakai jajan dulu ya. Nah, alah gak apa kerastik, gak apa Mas ben gak teles nemen. Aku nek teles-teles turunnya gak enak gitu. Nah, nanti kalau basah-basah banget tidurnya kan gak enak gitu. Nah terus Mas Yunus tuh bilang gini, alah gak usah nge jaket ke pemula gitu. Jadi bilang gitu, alah gak usah pakai jaket kayak pemula aja gitu. Gitu teman-teman. Dan hasilnya Iya. Dan itu bahkan ketika saya dengar itu langsung duk gitu. Kok bisa-bisanya ngomong gitu gitu. Ya itu cuma istilahnya niatnya bercanda sih, bercanda. Nah terus omongan saya itu ternyata sampai di Kertoimbo waktu kita camp, saya kedinginan hebat. Itu di video ada ya, saya sampai kedinginan.
Omongan saya langsung dibalik. Itu Ari gak kedinginan. Iya, Kita saya masih nggak pakai masak jaket. loh, iya tuh. Iya. Harusnya anget. Tapi saya enggak, teman-teman. Bisa dicek. Saya langsung terus saya sempat malam itu bilang ke Ari, "Ri, ini kalau di gunung hipo saya gunung." Ya emang nggak begitu dingin, cuma badan saya itu langsung drop. Terus paginya enggak. Ya cuma malam itu aja. Terus untuk malamnya ya emang itu Ari juga denger ya di suara yang sama. ngaji, terus Suara suara truk itu. Yang ngaji itu masih agak sore. Itu agak sore. Yang Yang truk itu loh yang tengah agak malam. konyol. Jadi Dan- kayak truk. Ya kayak truk di tanjakan loh. Iya. Ngeden-ngeden. Ya, Keren. yes, kayak gitulah. Itu jelas. Itu Ari masih nonton Naruto soalnya. Iya. Saya gini, gitu. Kalau dilihat jalurnya ya Nggak iya, truk. ada. Gitu. Itu yang di awal kita masuk plakat Seran itu kan udah kecil. Truk masa masuk, rek. Ya nggak tahu lah ya, kita nggak tahu. Sulit. Tapi ya nggak tahu sih. Nggak tahu. Jangan-jangan truk Belanda. Ya, seperti itu teman-teman kemarin. Terus untuk kita jalan-jalan itu ya nggak ada apa-apa sih. Nah, setelah itu kan setelah camp itu kita turun. Nah, ini ada satu cerita lagi yang cukup mantul. Untung kita nggak tahu di awal. Nah, kita sampai di rumah Mas Bayu itu yang base camp itu. Nah, Mas Bayu itu cerita katanya, "Camp di mana, Mas?" "Di depan musola ya." Tanyanya itu di depan musola. Ya, parkiran. Nah, parkiran itu. Nah, enak apa, Mas, gitu. Gak enak apa-apa. Ya, cuma aku tak jelasin soal truk sama suara ngaji itu. Nah, ternyata tempat camp itu itu ya tempat pembantaian PKI, teman-teman. Jadi dikubur di situ. Mantap kan? Dan itu tuh ya nggak tahu ya ini ceritanya valid atau enggak. Tapi kan Iya, cuma kan kita warga lokal. itu kan cerita warga lokal ya. Hmm. Ya terserah lah kita mau percaya apa enggak. Tapi kan misal pun itu enggak asli, maksudnya misal pun itu cuma cerita ya. Tapi kalau kita tahunya sebelum berangkat ke sana Iya, kan ya beda jadi lagi. tong-tongan. Ya Tong-tongan. untungnya kita udah pulang baru Iya. dikasih cerita kayak gitu. Itu mungkin kalau di awal dikasih tahu ya nggak mungkin Ya, saya nggak camp di mungkin. situ, Mungkin kita Rek. camp di musola. Musola aja. Mantul. Cerita lain di daerah air terjun itu katanya juga di situ tempat dimana beberapa pelepasan hewan-hewan liar. Oh iya, Jadi macan. Iya kayak macan kayak gitu di situ Ya terjun itu. di air terjun itu. Dan katanya juga beberapa warga lokal itu pas merumput di daerah situ juga pernah nemuin gembong. Hah? Haji. Haji. Harimau Heeh. Katanya itu sampai di situ bawa bekal itu sampai ditinggal. ditinggal. Katanya ngambil besok kapan-kapan ya gitu saking shocknya ketemu. Ya iyalah. Ya siapa yang nggak shock ya ketemu kayak gitu ya. Terlepas itu punah atau enggak loh. Ya, itu cuma cerita warga Itu lokal, cerita. teman-teman. Kan nggak mungkin warga lokal. "Halo guys, saya ketemu harimau Jawa." Udah dibau sih. Ya terus tapi yang katanya sering itu Kumbang. Ya, Kumbang. kalau kumbang katanya masih, Masih sering sering. nampak di situ. Hmm. Ya untungnya kita juga nggak diceritain. Taunya udah di bawah gitu loh. Nah kita kalau tahu pas sebelum berangkat ya Mungkin wah, sore nggak ke sana. sore nggak kesana. Kan udah hampir maghrib itu. Iya, apalagi kita kan pas itu malam malah explore jalan-jalan. Bisa dicek di video. Mikir. Mikir lah. Dia di tenda terus aja. Apalagi pas itu bawa ayam gitu. Merinding sekali. Mungkin itu aja untuk cerita dikit-dikit tambahan lah Iya. untuk malam ini. Mungkin lanjut besok kita lihat-lihat nganu aja
apa? Anu, generator. Ya, itulah generator PLTA di PLTA sini. sini yang buat penerangan orang sini. Yang bikin TV-nya meledak. TV-nya meledos. Oke. Tegangannya terlalu besar ya. Iya. TV-nya meledak. Tapi bener kata bapak tadi, kita nonton TV ya kayak nonton TV. Ya TV gitu, Iya. nggak ada gambarnya TV. Bener. Ditonton TV-nya. Kan acaranya. Bukan acaranya. TV-nya. Oke teman-teman, ini udah jam 11, mungkin kita mau istirahat. Ya sekedar main game, Mas Farel nonton bokep, enggak. Nonton apa Mas? Enggak, saya ngedit hari nonton Naruto, Mas Farel enggak tahu. Nulis tuh. Oh, oke, nulis alasannya. Oke, gas besok. Selamat pagi dunia tipu-tipu. Siapa yang ditipu? Hei, selamat pagi teman-teman. Mantap, suasananya sangat-sangat keren. Ya meskipun pagi tadi kita sempat dihibur sama Roma Irama. Jadi kesannya kurang alami banget gitu. Tapi Roma udah nganu kok, ngantor ke sana. Oh iya, ini hari Minggu libur. Berarti dia lagi liburan di sana di Patak Banteng. Ya ini udah jam 7 teman-teman, suasananya udah mulai mendung lagi. Untuk acara pagi ini, acara dong kayak apa ya? Ya untuk agenda pagi ini kita masih bingung mau ngapain. Kemana ya Nak ya? Kita explore ke itu loh, generator listrik itu aja nanti. Mungkin gambaran kita sebelum berangkat ke sini itu udah seperti itu ya. Ternyata kita sendiri nggak merasakan apa yang seperti di gambaran kita di awal. Ternyata yo mungkin alam terlalu bersahabat buat kita, pada kita ya. Jadi hal-hal yang kesannya itu ada buruk-buruknya itu nggak terjadi pada diganggu pun enggak. Malah saya itu malam ngerasa kayak pindah tidur aja dari rumah ke rumah. Ini kan ya rumah ya, enak banget. Mimpi buruk yang enggak, asik lah. Teman-teman kalau berani kesini boleh main kesini. Untuk perjalanannya loh ya. Bukan kesininya. Kesininya asik kok. Orang-orangnya yang mbah siapa ya, lupa ya. Juga enak. Welcome to my channel. Mungkin nanti ada teman-teman yang nanya, ceritain horornya. Nggak ada. Gah saya. Gah. Karena nggak ada teman-teman. Tapi Kalau maksa ya bisa sih. Ada sih tadi malam Mas Farid sempat digangguin itu di sana. Terus Ari juga sempat digangguin di sana. Saya digangguin pikiran teman-teman yang nanya horor terus. Oke teman-teman, mungkin saya mau nunjukin Ari generator. Siapa tahu nanti di rumah bisa di apa? Bisa menciptakan generator, terus akhirnya bikin listrik sendiri. PLN bangkrut. Gas, kita explore. Itu suasananya mendung. Tadi pagi itu bangun jam 5-an. Jam 5 ya, Ri? Itu cerah. Tapi sekarang udah enggak. Wes, kita mau ke sana. Nah, untuk ke patung Jenderal Sudirmannya ternyata masih jauh. Kita aras semua gitu. Terus kita lihat generator aja.
Ini kegiatan di gunung waktu pagi. Kalau masih berembun kayak gini loh yang bikin mual gitu. Ya itu dia. Tuh. Muter-muter itu. Ya ini tak shoot, siapa tahu teman-teman punya gambaran ya buat di rumah gitu loh. Suara apa gara? Keren. Ya, di dalam situ ada kincir yang lebih besar teman-teman. Kita lihat ya. Jeru ternyata. Ini gebrakan yang lebih kencang dari dalam. Mereknya Dongfeng teman-teman. Oke, kita cek di dalam. Coba. Wah, ini. Maju. Mantap. Woi, keren. Jadi seperti itu teman-teman. Keren ya. Nah itu airnya yang mungkin dari sana ya. Biar kenceng itu dari pipa itu. Jadi alirannya lebih, tekanannya lebih kencang. Mantul. Gimana teman-teman? Sistem listrik dari tangki perak. Mantul. Nggak kelihatan volt-voltnya gitu ya. Oh di situ ada. Berapa itu? 16 volt. Ya teman-teman, jadi prinsip-prinsip pembangkit listrik pakai generator atau dinamo ini udah dipakai sama anak-anak di desa ya. Bahkan anak-anak di desa itu kalau bikin layangan yang kalau malam ada lampunya itu kebanyakan dia pakai dinamo ya. Sebenarnya dinamo itu bukan dinamo khusus. Yang kalau apa? Yang belum tahu itu sebenarnya dinamo apa? CD itu loh teman-teman. Jadi misal kan kalau CD kita pakai listrik, nah nanti dinamo itu merespon putarannya kalau mendapatkan aliran listrik itu mungkin ke kanan ya, ke kanan atau ke kiri itu, searah jarum jam atau berlawanan. Nah itu cara merubah dia biar bisa menghasilkan listrik itu diputar sebaliknya. Jadi misal kalau dia mendapatkan aliran listrik perputarnya ke kanan, jadi kita nanti menggunakan angin baling-balingnya kita buat agar berputarnya ke kiri, dan itu nanti bisa menghasilkan listrik seperti itu. Sama seperti ini dinamonya, misal ini kan berputarnya ke berlawanan jarum jam ya. Nah ini kalau listrik ini kan keluarnya listrik lah, tapi kalau ini dikasih listrik ini berputarnya berubah menjadi ke kanan seperti itu. Mantul. Oke teman-teman, ini di sini kan village, di sana hutan lebat. Siapa tahu kucing ini pernah ketemu harimau Jawa. Kita tanya, Mas, sampean tahu ketemu harimau Jawa? Hah? Mas, Mas, sampean tahu ketemu harimau Jawa kak? Jadi wis punah. Loh kok men? Piye? Mas, harimau Jawa punah bro?
gak ngerespon. Mungkin dia merahasiakan sesuatu, teman-teman. Harusnya udah tahu. Soalnya kan udah tinggal di sini dan jauh dari pemukiman, kemungkinan masih ada di sini. Kalau dari lihat lah itu ekornya itu, nah apa ini? Tuh lihat sana. Lihat apa itu? Oh alah, suara itu. Bukan itu bukan harimau tapi buaya deh. Gitu. Oke teman-teman, kita lanjutkan mumpung ini siang, pagi, cerah, kelihatan. Kita explore sesuatu. Ini katanya Mas Farid itu Dewan Daru. Dewan Daru apa Mas? Ya wih, jenis buah. Buah Dewan Daru. Bisa dimakan? Ya ini Dewan Daru teman. Kita ambil satu ya. Makan Mas. Ini teman-teman, buah ya. Ini Dewan Daru Cermelondo. Nggak salah ini. Ini kalau pohon yang buat pemujaan di Kawi itu kan dia punya cerita mitos. Jadi pasukan siapa gitu lari dikejar, terus dia menjelma tubuhnya jadi pohon Dewan Daru. Dan ini selain mitosnya kuat, memang manfaatnya juga banyak ya. Dan ini jarang bisa tumbuh dan berbuah. Ini ada vitamin C, fosfor, kalsium, besi, riboflavin, ada semua kandungannya. Ini kalau mateng warnanya hitam pekat, bukan hitam lah, wah merah tua. Kalau udah masak betul. Ini kayunya biasa dijual mahal ini buat kayak gelang, tasbih. Daunnya juga bisa direbus dan dimakan buat yang punya penyakit hipertensi, itu bagus. Terus buat nurunin badan itu daunnya juga bagus. Ini rasanya masem, tapi kayak apa ya? Kecuta itu seger kayak semi jamu. Nah, bijinya ini buahnya harga sekarang 250.000 per kilo. Itu disensor ya teman-teman. Oke teman-teman, saya mau nyobain. Hah? Iki dah? Iki lho malah cerah Mas. Kesan pertama kayak jambu mente. Oh, ngono ki rasanya. Kesan pertamanya kayak jambu mente. Tapi akhirnya kecut. Ini Kecutnya pelem. seperti muda-muda gini terus digawe wedang. Masih nom-nom. Enak. Gula. Iya, kayak jambu mente. Lembur atau peteng. Tapi Langit kerasa kecut ya. Tapi lek mau matang tenan enggak. Iya, emang nek matang iki gak seger teman-teman. Wih, ini Ari mau nyobain daunnya. Coba Ari. Rasanya seger asli seger, enak. Gigitan pertama kayak jambu mente. Gigitan pertama untuk kalian. Oke. Gitu, aroma. Kayak Iya. Ayo, Seger. mau gak? Abang kayak kok. Aku gak seneng kecut Mas. Tapi jangan lihat ya teman-teman, harganya ya. Nanti takutnya dieksploitasi. Cukup dinikmati satu biji aja. Ya oke teman-teman. Ini udah jam 9, kita mau turun
nanti sekalian kita mau mampir ke Kampung Jeladri, kita lihat-lihat. Soalnya itu bukan salah satu, itu kampung yang kesannya apa Mas? Elit. Kawasan elit dari kampung-kampung yang lain. Jadi kita mau mampir, siapa tahu. Sarapan. Gak. Ya kita ngobrol. Kita cek ada apa di Jeladri. Oke? Ya. Bukan masak tuh, itu Mas pikiran Mas Faret ya. Olah. Ya. Podo ae. Oke, kita mau prepare terus turun. Nah, untuk turunnya apakah kita shoot atau enggak? Kita lihat nantilah. Oke, gas. 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 Dapat kendala. Bukan kendala, ini salah satu tantangan di perjalanan kali ini. Mogok. Vespa itu kata Mas Waret pokoknya bawa apa Mas? Busi, kunci busi, terus karo tang. Wis itu aja jalan. Nah, ya kan normal dong. Jadi Vespa itu cuma itu aja ya kendalanya. Keren. Kita cuma stop busi. Gas pokoknya. Oke. Beginilah penampakan Vespa dari belakang. Akhirnya sampai di rumah lagi, teman-teman. Mantap. Ya, hujan udah selesai, kita sampai ke rumahnya Mas Waret. Oke, mungkin segini dulu teman-teman untuk pendakian camping yang temanya sedikit horor, meskipun gak ada yang horor. Oke, nantikan trip selanjutnya dari channel Cito Adventure Madiun. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Gas.